Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatun Nur Hasanah. Di sini saya akan memberikan video ajaran yaitu tentang materi apa itu teks argumentasi. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan apa saja sih yang saya akan sampaikan, yaitu ada 6. Pertama, pengertian dari argumentasi, kemudian ciri-ciri dari argumentasi, kemudian ada pola argumentasi pengembangannya bagaimana, 4, langkah-langkah argumentasi, 5, perbedaan argumentasi, nah kemudian ke-6 terakhir yaitu contoh. Nah, yang pertama langsung saja. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah salah satu paragraf dalam pengembangan sebuah makalah yang ditulis dengan maksud untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Jadi argumentasi itu sendiri konten untuk penjelasan sebuah bukti untuk memberikan alasan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian tujuannya tersebut untuk apa? Menulis teks argumentasi. Tujuannya untuk pembaca tersebut yakin bahwa ide dan pendapat kita sampaikan itu terbukti kebenaran yang ada. Nah, bagaimana cara pendukung bukti itu tersebut? Kita harus menyediakan seperti gambar, kemudian ada keterangan, bukti apa, artikel apa yang kita ambil, seperti itu. Nah, isi argumentasi sendiri itu berupa penjelasan, pembuktian, alasan, dan ulasan objektif disertakan dengan contohnya tuh seperti analogi dan sebab akibat. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan beberapa pendapat para ahli apa itu argumentasi. Menurut Aceng Hasni 2005 halaman 43, argumentasi adalah jenis esai yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain dengan menghadirkan bukti-bukti. Pembuktian argumen menyatakan secara logis atau faktual dengan tujuan pembaca atau pendengar tertarik disarankan oleh penulis tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri argumentasi. Nah, ciri-ciri argumentasi itu ada 6. 1. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. 2. Memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar, grafik, dan lain-lain. 3. Menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. 4. Penutup berisi kesimpulan. 5. Penjelasan dalam paragraf argumentasi disampaikan secara logis. 6. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. Nah, jadi tidak bisa yang bersifat fiksi atau karangan karena di sini memerlukan bukti. Kemudian, yang ketiga, nah bagaimana pola pengembangannya? Pola pengembangan itu ada 3, yaitu pola analogi, generalisasi, dan kemudian ada pola sebab akibat dan akibat sebab. Nah, jadi ada 3. Nah, yang pertama itu pola analogi. Apa itu pola analogi? Pola analogi adalah penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Berdasarkan persamaan kedua hal tersebut dapat menarik kesimpulan. Nah, contohnya, sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia meraih kepandaian, kebesaran, kekayaan, sifatnya akan menjadi dermawan. Nah, begitu pula dengan padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri tegap. Nah, di sini manusia dibandingkan dengan padi. Jika manusia sudah kaya, kemudian diberikan kepandaian, maka ia cenderung menjadi seseorang yang dermawan. Nah, begitu pula dengan padi. Ketika padi itu semakin berisi, maka ia semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri dengan tegak. Nah,
Kemudian pola yang kedua yaitu pola generalisasi. Nah, pola generalisasi ini adalah penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus dikemukakan harus cukup dapat mewakili paragraf tersebut. Contohnya, setelah karangan anak kelas 3 diperiksa, ternyata Adi, Risma, Irwan, dan Burhan mendapatkan nilai 9. Kemudian anak-anak yang lain mendapatkan nilai 8 dan hanya Rahmat yang mendapat nilai 6. Nah, berdasarkan tersebut bisa dikatakan anak kelas 3 cukup pandai mengarang. Jadi dari tadi secara khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum bahwa sebenarnya anak kelas 3 itu cukup pandai untuk mengarang. Nah, ketiga yaitu pola pengembangan sebab akibat. Nah, contohnya sebab akibat itu pencemaran lingkungan hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pencemaran itu antara lain polusi udara dari kendaraan bermotor, kemudian ada pembuangan limbah industri, karena ulah masyarakat itu sendiri yang membuang sembarangan sampah-sampah sembarangan. Pencemaran tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar, misalnya udara menjadi kotor dan tidak sehat, menyebabkan berbagai virus dan bakteri menjangkitnya wabah penyakit, serta bencana banjir karena saluran-saluran air tersumbat oleh sampah. Nah, hal tersebut itu kalimatnya menjadi sebab dan akibat. Nah, karena tadi pencemaran lingkungan akibatnya kerugiannya untuk manusia itu sendiri. Kemudian ada lagi namanya pola pengembangan akibat sebab. Nah, paragraf yang akibat sebab ini, paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat yang diketahui. Nah, contohnya, jumlah anak jalanan di kota-kota besar semakin hari semakin bertambah. Mereka memenuhi jalan-jalan utama di pusat kota dengan segala tingkah dan aksinya. Berbagai macam cara mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di jalan, dari cara yang sopan hingga yang paling brutal. Nah, lanjut. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah argumentasi. Apa saja? Nah, langkah-langkah argumentasi itu ada 4. Nah, yang pertama itu daftarlah topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan. 2. Susunlah kerangka paragraf yang akan dibuat. 3. Kembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf. 4. Anda dapat menggunakannya kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, dan lain-lain, atau karena. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam argumentasi yaitu kalian harus berpikir sehat, kritis, logis. Kemudian kalian harus bisa mencari, mengumpulkan, memilih fakta sesuai dengan tujuan topik yang akan kalian bahas. Nah, ketika tujuan kalian sudah tersampaikan, maka kalian harus juga menyertakan buktinya. Tidak boleh hanya memberi argumentasi tetapi tidak ada buktinya. Kemudian yang ketiga, menjauhkan emosi dari unsur subjektif. Nah, tidak boleh pro dan kontra. Harusnya seperti ini kah? Harusnya seperti ini. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa secara baik dan benar. Jadi bahasa yang kalian sampaikan harus formal. Tidak boleh bahasa yang non-formal. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan argumentasi. Nah, di sini perbedaan argumentasi akan dibedakan dengan yaitu eksposisi. Nah, kalau eksposisi bertujuan menjelaskan dan menerangkan, sedangkan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Nah, kemudian ada eksposisi menggunakan contoh grafik dan lain-lainnya untuk menjelaskan sesuatu yang kita kemukakan, sedangkan argumentasi memberikan contoh, membuktikan bahwa suatu yang kita kemukakan itu benar. Kemudian yang ketiga, penutup pada akhir eksposisi biasanya menegaskan lagi suatu yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi sesuatu yang sudah diuraikan sebelumnya. Nah, sedangkan jika argumentasi penutupnya berupa kesimpulan atas sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, kemudian ada persamaan dari paragraf argumentasi dan eksposisi. Jadi ini ada persamaannya ya. Yang pertama itu persamaannya, argumentasi dan eksposisi sama-sama menjelaskan pendapat.
gagasan dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, argumentasi dan eksposisi sama-sama memerlukan fakta yang diperjelas dengan angka, peta, grafik, dan hal-hal lainnya yang mendukung. Kemudian yang ketiga, argumentasi dan eksposisi sama-sama memerlukan analisis sintesis dalam pembahasannya. Kemudian yang keempat, argumentasi dan eksposisi sama-sama menggali idenya dari pengalaman, pengamatan, penelitian, dan sikap dan keyakinan. Kemudian ada di sini contoh dari argumentasi. Saya akan memberikan gambarannya. Baik, tadi contoh yang sudah saya berikan, sudah membacanya. Jika sudah membacanya, maka bisa dipahami bahwa teks argumentasi tersebut berupa seperti opini, tetapi di sini kita harus menyertakan bukti. Buktinya tadi berupa apa? Buktinya tadi yaitu berupa gambar atau hasil analisa kita itu dipaparkan juga di situ, terbukti dari sini, pendapat dari sini, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.